Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas antarmuka LCD 16x2, LCD karakter 16x2, mode 4 bit. Mode 4 bit. Oke, langsung saja. Untuk wiringnya kita seperti ini ya. Jadi untuk mode 4 bit ini wiringnya lebih sedikit, atau kaki-kaki microcontroller yang digunakan lebih sedikit. Nah, ini ATmega yang digunakan boleh ATmega 16 atau 32 atau ATmega 8535. Oke. Untuk yang digunakan di sini adalah port B. Port yang lain juga nggak ada masalah, nanti tinggal menyesuaikan saja pada deklarasinya. Kita sesuaikan settingan awalnya. Oke, di sini PB0, tulisan PB0 ini ya. PB0 terhubung dengan RS. Selanjutnya PB1 terhubung dengan enable, sedangkan RW-nya ini langsung di-ground-kan. Karena apa? Karena operasi yang digunakan di sini adalah operasi tulis semua. Nah, jadi boleh langsung di-ground-kan tanpa harus dihubungkan dengan kaki microcontroller. Hitung-hitung Anda menghemat kaki. Selanjutnya di sini ada D0 sampai D3 ini kosong, tidak terhubung kemana-mana, nggak dihubungkan kemana-mana, kosong. Selanjutnya D4 di sini terhubung dengan PB4, D5 terhubung dengan PB5 urut ya, terus PB6 terhubung dengan D6, D7 terhubung dengan PB7 urut, PB4 dengan D4 sampai PB7 dengan D7. Nah, untuk kaki anoda dan katodanya LED ini sama seperti kemarin, kalau bisa yang positif ini dikasih resistor ya. Boleh 100 ohm, setengah watt. Ini sudah cukup terang. Ini untuk wiringnya. Nah, ini untuk kontrasnya ya. Kontrasnya sama persis, cuma yang beda di wiring RS, RW enable sama D4, D5, D6, D7. Jadi dihubungkan sesuai dengan ini. Seumpamanya port B Anda sudah digunakan untuk fungsi lain umpamanya, maka Anda bisa memilih port C atau port A atau port D. Jadi bebas saja, tergantung deklarasi penggunaannya, inisialisasi awalnya seperti apa. Selanjutnya ini mode 4 bit. Dalam mode ini data atau perintah, data atau komen yang digunakan ya. Jadi baik data ataupun komen ataupun perintah dikirim dalam format 4 bit. Nah, 4 bit ini diistilahkan nibble. Jadi nanti ada istilah nibble ya. Jadi ada istilah bit, ada istilah byte, ada istilah nibble. Kalau nibble ini 4 bit. Nah, kalau byte ini 8 bit. Nah, separuhnya 1 byte ini namanya nibble. Jadi ada nibble atas, ada nibble bawah nanti. Untuk melakukannya, pertama kirim nibble atas dulu. Jadi kita kirim nibble atas dulu, baru kemudian disusul nibble bawah. Jadi gantian ini. Prosesnya gantian. Terus hanya 4 pin data saja, D4 sampai D7, yang dihubungkan ke microcontroller. Dan pin RS, RW, enable dihubungkan dengan GPIO yang lainnya atau port yang lainnya. Jadi dalam hal ini RW-nya langsung ke ground ya, ground. RS-nya PB0 dalam hal ini ya, enable-nya PB1. RW-nya langsung ke ground. Bisa menghemat 1 kaki microcontroller. Selanjutnya berikut ini fungsi-fungsi yang digunakan untuk memprogram LCD 16x2 mode 8 bit. Ya. Yang pertama inisialisasi sudah pasti. Yang kedua command write function, fungsi menulis perintah atau komen. Dan yang ketiga yaitu data write function, fungsi menulis data. Jadi ini sebenarnya mirip-mirip dengan yang mode 8 bit. Nanti perbedaannya di situ ada pergeseran. Ya, karena kan satu nibble pengirimannya ya. Jadi nibble atas dulu dikirim ke D4 sampai D7,
Setelah selesai nanti gantian nibel bawah. Nah, nibel bawah ini perlu digeser. Oke, langsung saja kita ke yang pertama, inisialisasi. Nah, ini ada beberapa yang mirip dengan yang mode 8 bit ya. Sekarang mode 4 bit, ini ada beberapa kemiripan dengan mode sebelumnya. Yang pertama yaitu tunggu 15 milisekund untuk inisialisasi waktu power on pada LCD. Nah, di sini ada delay-nya. Delay 20. Kita buat 20 sama dengan yang kemarin. Karena di sini LCD power on delay always lebih besar dari 15 milisekund. Kita buatkan jadi 20. Selanjutnya kita kirim perintah 0x02. Tujuannya apa? Untuk apa? Untuk menginisialisasi mode 4 bit dari LCD. Jadi kita kirim perintah menggunakan LCD command 0x02. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk inisialisasi saja ya, inisialisasi LCD mode 4 bit. Selanjutnya kita kirim perintah komen ya. Dalam hal ini perintah adalah komen 0x28. Tujuannya untuk apa? Untuk mengatur mode 2 baris yang pertama. Jadi baris 0 dan baris 1, baris atas dan bawah. Terus mode 4 bit juga. Jadi perintah 0x28 ini untuk mengatur mode 2 baris, terus 4 bit LCD-nya dan matriksnya 5x8 standar, sama seperti kemarin. Selanjutnya kita kirim perintah display on dengan mengirimkan perintah 0E atau 0C. Boleh salah satunya. Nah, ini ya setelah kalau kita kasih nomor ya, di sini A, 02 ini B, 28 ini C, 0x28 ini C, 0x0C ini yang D. Ya, ini digunakan untuk display on saja. Selanjutnya untuk yang E kita kirim perintah atau komen 0x06. Tujuannya apa? Untuk memindah kursor atau untuk increment kursor ke kanan. Jadi umpamanya kita menulis saya pada koordinat 0, sumbu X-nya 0 dan sumbu Y-nya 0, maka dia akan otomatis tulisannya akan geser ke kanan, akan melanjutkan ke kanan, seperti halnya kita ngetik pada Microsoft Word. Jadi seperti itu. Dan itu tidak serta-merta otomatis seperti itu harus diinisialisasi dulu dengan perintah 0x06 ini. Nah, ini yang E. Jadi kalau ada geser ke kanan pada saat kita nulis ke kanan, ada juga geser ke kiri. Anda bisa melihat pada datasheetnya LCD. Kodenya apa? Kode perintah agar kursor itu geser ke kiri. Karena kita menggunakan alfabet ya umumnya ya, jadi dia nulisnya dari kiri ke kanan. Jadi gesernya ke kanan. Oke. Yang ini tambahan, yang ini LCD clear ya, clear display screen. Jadi clear display screen. Jadi kalau ada tulisan-tulisan sebelumnya mungkin Anda setelah memprogram IC-nya atau nge-flash IC-nya, mungkin LCD Anda ada tulisan sisa dari program sebelumnya, maka pada saat inisialisasi LCD Anda akan di-clear dulu. Tulisan itu, sisa-sisa tulisan sebelumnya akan di-clear, akan dihapus. Ini tambahan saja. Terus ini ada delay 2 milisekund. Nah, itulah step by step untuk menginisialisasi LCD mode 4 bit. Jadi ada sedikit perbedaan ya, terutama di sini dan di sini. Ini perbedaannya antara mode 4 bit dan 8 bit. Nah, terus ini ada LCD direction. Nah, karena yang digunakan pada port B, maka LCD direction ini memiliki nilai DDR-B. Nah, nilainya FF. Kita setting FF. Berarti dia disetting sebagai output. Disetting sebagai output. Oke, selanjutnya setelah inisialisasi LCD, nah kita punya command write function, fungsi menulis perintah. LCD command namanya di sini ya. Oke, untuk mengirim perintah atau data ke LCD, Anda harus mengirim nibel atas dulu, terus diikuti dengan nibel yang bawah. Karena pin D4 sampai D7 adalah pin data, ya,
maka Anda harus menggeser nibel bawah ke posisi nibel atas. Jadi setelah kita kirim nibel atas, terus kita mau ngirim nibel yang bawah, maka nibel yang bawah itu harus kita geser ke kiri. Kita geser ke kiri. Kita geser ke kiri sehingga dia menempati posisi nibel atas. Ya, gesernya berapa kali atau berapa bit, dia digeser sebesar 4 bit. Ya. Nah, ini penjelasannya dalam program geser kiri sebanyak 4 bit. Nanti ada geser kiri sebanyak 4 bit. Maka dari itu penting kita mengetahui dulu pada saat kita membahas digital I/O, di situ ada operasi geser kanan, geser kiri. Lah, itu pentingnya kita mempelajari dasar-dasar geser kanan, geser kiri yang mana akan kita gunakan di sini. Oke, langsung saja. Yang pertama step by stepnya adalah kirim nibel tinggi. Sorry, nibel atas ini ya, nibel atas. Kirim nibel atas, perintah atau komen. Oke, umpamanya kita punya nilai CMD atau komen ini ya. Nilainya katakanlah sama dengan 0x 3F. Umpamanya kita ngawur ini ya. Kita ambil permisalan aja ya. Jadi kalau kita jadikan biner itu 00 11 11 11. Nah, seperti itu. Ini kita coba aja. Oke, di sini kita lihat dulu. Step yang pertama adalah kita kirim data nibel atas dulu, nibel yang atas. Ini yang A. LCD port sama dengan LCD port. LCD port perlu diingat ini adalah port B ya, karena yang kita gunakan tadi port B. Port B sama dengan port B di-N-kan dengan 0F. Nah, ini dulu. Kita coba port B, anggap saja ini permisalan. Kita kasih deh nilainya itu 2F umpamanya ini ya, nilainya 2F. Nah, di sini nilai port B sama dengan 2F umpamanya, misal ya, ini misal. Nilai yang sudah ada pada port B itu 2F. Nah, tujuannya di sini apa sih? LCD port atau port B ini di-N-kan dengan 0F adalah tujuannya untuk mengenolkan nibel atas dari port B. Nah, tujuannya ini untuk mengenolkan nibel atas port B. Selain itu dia punya tujuan lain, yaitu untuk membiarkan nibel bawah dan membiarkan nibel bawah port B. Jadi nibel bawahnya dibiarkan. Umpamanya nilai di sini contohnya nibel bawahnya F dan nibel atasnya 2. Maka dengan meng-N-kan dengan 0F, maka hasilnya adalah juga 0F di sini. 0F hasilnya. Dengan nilai port B seperti ini. Hasilnya 0F. Ini contoh ya. Terus setelah kita N-kan, kita OR-kan hasil 0F ini dengan komen. Komen tadi nilainya 3F ya. 3F. 3F kita N-kan dulu dengan F0. Nah, F0 ini tujuannya untuk ini, mengambil nibel atas. Mengambil nibel atas data ya. Data atau nilai nibel atas dari komen. Nah, mengambil nilai nibel atas dari komen dan
mengenolkan nibel bawah, nibel bawah dari komen. Nah, yang nibel atas kita ambil datanya, yang nibel bawah kita nolkan di sini. Contohnya di sini kita punya 3F. Kita n-kan dengan F0, maka hasilnya ini, saya tulis di sini, hasilnya adalah 30. Nah, di sini kita punya 0F, kita OR-kan, ya OR dengan 30, maka hasilnya sama dengan, karena ini OR ya, maka 3F. Hasilnya 3F. Nah, jadi hasilnya 3F. Nah, yang kita ambil ini tiganya ini. Nibel atasnya kan 3 ya. Nah, diambil 3-nya ini. Kan yang kita inginkan datanya 3 dulu. 3 dulu ini kita ambil. Thread kita ambil, 3-nya kita ambil. Karena wiringnya itu terhubung dengan PB4 sampai PB7 saja. PB0 sampai PB3 dia tidak terhubung dengan D4 sampai D7. Kalau kita lihat, karena yang terhubung dengan wiring itu cuma PB4 sampai PB7 dengan data ya. Nah, dia terhubung dengan D4 sampai D7. Nah, ini data. Oke. Kita mengambil nibel atasnya, yaitu yang kita ambil 3-nya ini saja. 3-nya kita ambil. Kita sudah dapat 3-nya. Kita kirim ke D4 sampai D7. Terus, kita punya di sini RS. Nah, RS ini karena kita operasinya menulis komen, maka dia dinolkan. Nah, sama seperti yang 8 bit kemarin persis, nggak ada bedanya. Kita nolkan kaki RS-nya. Selanjutnya enable-nya kita buat pulse di sini. Nah, kita tampilkan RS-nya kita nolkan. Ini step B. Terus kita kasih pulse di sini. Nah, RW0 ini karena RW-nya sudah kita hubungkan dengan ground, maka tidak dituliskan coding di sini ya. Karena ini ada kata atau ya, atau hubungkan ke ground. Bisa kita hubungkan ke ground sehingga kita tidak perlu menulis coding di sini. Langsung kita ke step yang D. Nah, ini kita kasih pulse kaki enable-nya. Ini D. Nah, terus kita delay sebentar di sini, kita delay. Nah, selanjutnya kita kirim nibel yang bawah. Dengan cara apa? Dengan cara kita geser 4 kali di sini. Nah, untuk yang pertama ini LCD port N0X0F. Ini tujuannya sama dengan ini. Mengenolkan nibel atas port B dan membiarkan nibel bawah yang port B. Jadi seperti itu. Nah, kondisinya kan tadi yang terakhir nilainya kan 3F ya. 3F ini 3F. Nah, 3F ini nibel bawahnya tetap berarti ya hasilnya juga hasil ini terakhir tadi pada port B, LCD port atau port B itu kan 3F. Kita tarik ke sini, 3F di-N-kan dengan FF, hasilnya sama dengan di-N-kan dengan 0F, mohon maaf. 3F di-N-kan dengan 0F, hasilnya 0F. Nah, di sini. Terus CMND kita geser 4 kali ke kiri. CMND tadi nilainya 3F. Kalau kita ubah jadi biner 00111111. Kita geser ke kiri 4 kali. Nah, maka yang ini hilang, maka akan menjadi seperti ini. Kita geser ya, ini kita geser ke kiri. Ke kiri 4. Nah, maka hasilnya akan menjadi 11110000 atau sama dengan F0. Berarti 0F kita OR-kan dengan F0 di sini. Berarti 0F hasilnya ini kita OR-kan dengan F0. 0F OR F0 hasilnya sama dengan FF. Nah, yang kita ambil kan nibel yang atas. Port B kan yang kita gunakan adalah
PB4 sampai PB7 saja, maka yang diambil yang ini. Nah, yang pertama nibel atasnya tadi 3 sudah kita kirim ke D4 sampai D7. Selanjutnya nibel bawahnya yang F ini, nah, dengan cara menggeser ke kiri 4 kali, maka dia akan dikirim di sini. Setelah digeser ke kiri 4 kali, maka akan diambil di sini. D4, D7-nya sekarang datanya F. Setelah itu, setelah kita kirim nibel bawah, kita kasih pulse pada kaki enable-nya. Nah, ini pulse. Ini step yang F. Ini yang E. Ya, jadi seperti itu. Anda coba nanti mungkin Anda ragu atau apa, belum paham, silakan Anda kasih perumpamaan, nilai port B awal berapa, di sini berapa. Nanti coba Anda ikuti step by step yang ini, yang barusan saya jelaskan. Insya Allah Anda akan paham. Oke, nah ini akan digunakan ya, cara ini, cara pengiriman nibel atas dan nibel bawah ini akan digunakan pada saat kita di sini. Data write function, fungsi menulis data. Ini akan digunakan juga sama persis. Nah, kirim nibel atas dulu, nibel atas dari data ini. Caranya persis nggak ada bedanya. Kirim nibel bawah juga nggak ada bedanya caranya, sama persis. Tinggal copy paste saja. Cara mengirim nibel atas dan nibel bawahnya sama persis. Oke, kita lihat dulu step by step yang ketiga, yaitu data write function atau fungsi menulis data. Tadi kita fungsi menulis komen atau perintah, sekarang menulis data. Berarti kalau menulis data ini yang akan kita tampilkan pada LCD ya. Ini yang akan kita tampilkan pada LCD. Yang pertama, kirim nibel atas dari data dulu. Nah, ini caranya sama dengan yang tadi yang barusan kita bahas pada poin yang kedua. Ini A. Terus kita setting RS nilainya 1 karena kita ingin mengirim data di sini. Ini step yang B. Selanjutnya RW karena sudah kita hubungkan ke ground, maka tidak perlu ditulis codingannya. Kita kasih pulsa high ke low pada kaki enable ini. Ini step yang ke D. Terus kita kirim nibel bawah, step yang ke E, dan kita yang terakhir kita kasih pulsa lagi, ini step yang ke F. Sama persis, cuma bedanya di kaki RS ini saja sudah. Selain itu sama, antara data write sama comment write function itu bedanya cuma di RS. Step by step lainnya sama persis, nggak ada bedanya. Ya, di sini nama fungsinya LCD char. Kalau yang tadi comment write function, nama fungsinya LCD comment. Ya, sama dengan yang 8 bit nama-namanya, nama fungsinya. Nah, di sini dia memiliki parameter dengan nama variabel data. Kalau tadi dia memiliki parameter dengan nama variabel cmnd yang comment write tadi nomor 2. Oke. Saya rasa sudah cukup untuk pembahasan teori dari LCD 16x2 mode 4 bit. Selanjutnya, pada video selanjutnya akan kita lihat contoh program dari LCD 16x2 mode 4 bit. Terima kasih.